Halo kepada Yayak Boy Sunario, Chris Hardy, NA, Anya Yuanita, dan Jay Novita. Terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Purwanti Wardani, seorang ibu rumah tangga, lahir di Semarang Juni 1980. Dia tinggal di Tunggul Wolu, Rejo Winangun, Magelang bersama suaminya Herwin Santoso. Sekilas dirinya tampak baik-baik saja, tapi sesungguhnya tidak seperti itu karena dia memendam sebuah rahasia gelap yang menyakitkan. Tadinya dia pikir rahasia itu akan terkubur selamanya. Namun dia tidak menyangka ketika suatu hari saat menumpang bus kota, dia melihat sosok itu, sosok pria yang sangat ditakuti dan dibencinya. Purwanti buru-buru turun dari bus dan menuju rumah. Dia terguncang, perasaannya kacau balau. Saat itu Desember 2007. Karena tidak kuat lagi menahan rahasia itu, Purwanti mengadu ke suaminya Herwin dengan berlinangan air mata. Aku pernah diperkosa. Dulu waktu SD, aku diperkos tetanggaku Jumali sampai 3 kali. Lalu pada tahun 2007, dia kembali memperkos diriku 1 kali. Aku pikir aku tidak akan bertemu dia lagi, tapi aku kaget waktu tadi melihatnya di bus kota. Bukan main terkejut Herwin mendengar pengakuan sang istri. Selama ini dia tidak tahu apa-apa. Perasaan pria itu campur aduk antara percaya dan tidak percaya, marah juga kecewa kenapa istrinya tidak pernah berterus terang padanya. Pada Selasa malam 18 Desember 2007, Herwin mengundang mertuanya alias orang tua Purwanti datang ke rumahnya. Herwin langsung menanyakan, benarkah kejadian keji tersebut? Istrinya Purwanti diperkos berkali-kali oleh Jumali. Orang tua Purwanti membenarkan. Herwin kecewa, campur marah. Mengapa orang tua Purwanti tidak bisa melindungi anaknya sendiri dari manusia macam Jumali? Mengapa diam saja, berusaha menutup aib dan tidak berbuat apa-apa? Baiklah, pikir Herwin, jika mertuanya dan Purwanti tidak berdaya menghadapi Jumali, maka dialah yang akan turun tangan langsung memberi pelajaran pada Jumali. Dia pun segera menghubungi adik iparnya Baskoro yang tinggal di Semarang. Segera datang ke rumah, perintahnya. Kepada Baskoro, Herwin menyampaikan niatnya membunuh Jumali yang telah memperkos Purwanti berkali-kali. Baskoro setuju. Purwanti yang selama ini memendam dendam kesumat pada Jumali tentu juga mendukung niat itu. Cari alamatnya, juga ambil foto dirinya, perintah Herwin yang ingin mengetahui wajah Jumali. Baskoro bersama Purwanti pun berangkat ke Semarang dengan membawa handycam. Mereka mendapat informasi Jumali tinggal di sebuah gang di Jalan Raya Mangkang, Wonosari, Ngalian, Semarang Barat. Ternyata di rumahnya Jumali membuka usaha servis peralatan elektronik. Untuk memastikan, malam-malam seorang diri Baskoro mendatangi rumah Jumali berlagak menanyakan lowongan pekerjaan. Pak Jumali ada? Tanyanya pada seorang wanita yang mengaku istri Jumali. Tapi sang istri bilang Jumali sedang keluar. Baskoro dan Purwanti puas, sudah mendapatkan alamat pasti Jumali. Mereka pun pulang. Selanjutnya pada 26 Desember, pagi-pagi Herwin, Purwanti, dan Baskoro berangkat ke rumah Jumali di Semarang. Herwin mengintai dan melakukan survei lingkungan rumah Jumali. Sementara itu, Baskoro dan Purwanti mengintai di depan gang rumah Jumali, bersiap dengan handycam untuk merekam wajah Jumali jika nanti pria itu keluar. Dan benar saja, tak lama kemudian Jumali keluar menuju jalan raya. Dari tempat persembunyian, Purwanti berhasil merekam wajah Jumali dengan handycam. 3 hari kemudian, pada Sabtu 29 Desember, Baskoro mengajak seorang temannya ke rumah Jumali menanyakan tentang lowongan pekerjaan dan jasa servis. Saat itu Baskoro berhasil mendapatkan nomor HP Jumali. Lalu esoknya 30 Desember pukul 1 siang, Baskoro membeli bensin di Pasar Mangkang, Semarang. Bensin itu nantinya akan dipakai membakar Jumali si pemerkos.
Dan tahun 2007 pun berlalu berganti tahun baru 2008. Bukannya menyambut tahun baru dengan hal-hal positif, Herwin, Purwanti, dan Baskoro malah mematangkan rencana mereka untuk melenyapkan Jumali. Pada Jumat 4 Januari 2008, mereka membeli senapan angin dan 3 kotak peluru di sebuah toko di Magelang, juga membeli sarung tangan, tali, dan sebuah nomor kartu perdana HP. Esoknya, Sabtu pagi 5 Januari, mereka bersiap-siap. Herwin dan sang istri Purwanti menyewa mobil Daihatsu Zebra selama 3 hari. Malamnya dengan mobil, mereka berangkat dari Magelang menuju Semarang membawa seluruh perlengkapan yang telah disiapkan. Setiba di Semarang, mereka melakukan survei, mencari tempat sepi yang rencananya akan digunakan untuk membuang mayat Jumali, di antaranya di kawasan industri di Tugu, Semarang. Saat itu Baskoro sempat mengambil 2 batu kalau nantinya diperlukan untuk memukul Jumali. Sekarang saatnya beraksi. Herwin mencoba menghubungi nomor HP Jumali tapi tidak aktif. Betapa kesal Herwin, rencana gagal. Mereka kembali berdiskusi tentang rencana selanjutnya. Malam telah tiba. Karena lelah dan mengantuk, Herwin mencari penginapan, tapi penginapan yang mereka datangi penuh. Akhirnya mereka tidur di dalam mobil di pinggir Jalan Setiabudi, Serondol, Semarang. Tak seorang pun bisa tidur nyenyak mengantisipasi rencana selanjutnya. Keesokan pagi, Minggu 6 Januari 2008, Herwin CS menuju Kendal untuk beristirahat menenangkan diri sembari menunggu malam tiba. Sorenya mereka telah tiba kembali di Semarang. Baskoro pulang ke rumahnya yang juga berada di Semarang. Kini tinggal Herwin dan Purwanti berdua di mobil. Herwin yang akan turun tangan langsung menghabisi Jumali. Dia tempelkan salon pas di wajah untuk menyamarkan diri. Lantas menghubungi HP Jumali, tapi gagal, HP tidak aktif. Herwin tidak mau menunggu lagi. Menjelang pukul 7 malam, dia turun dari mobil dan melangkah menuju rumah Jumali dengan membawa senapan angin yang sudah dipompa dan diisi peluru serta bensin dalam botol bekas air mineral. Semuanya dia bungkus dalam sebuah rompi. Setiba di depan rumah Jumali, Herwin berhenti sejenak, kemudian menaruh bensin dan senapan angin di teras rumah. "Permisi," katanya memberi salam. Jumali muncul. "Ada apa?" tanyanya. Herwin berpura-pura. "Mesin cuci saya rusak, bisa diperbaiki sekarang?" Jumali menolak dan mengatakan sebaiknya bikin janji dulu, lagi pula hari sudah malam. Jumali pun kembali masuk ke rumah. Herwin yang marah kemudian mengambil senapan angin yang ditaruhnya di teras dan ikut masuk ke dalam rumah. Saat itu, dia lihat Jumali sedang menggendong anaknya. Tapi Herwin tak lagi bisa membendung amarahnya mengingat aksi keji yang pernah dilakukan Jumali berkali-kali pada istrinya Purwanti. Dan dor, dia tembak Jumali tepat di kepala. Seketika Jumali ambruk. Namun aksi balas dendam belum selesai. Herwin melangkah kembali ke teras, mengambil botol berisi bensin, lalu menyiramkannya ke tubuh Jumali yang sudah terkapar di lantai dan menyulutnya dengan korek api gas. Api langsung berkobar membakar tubuh Jumali. Keributan itu didengar tetangga yang telah datang melihat apa yang terjadi. Mereka panik melihat api berkobar. Namun Herwin tak peduli. Dia bergegas keluar rumah dan menuju mobil. Purwanti sudah menunggunya. Keduanya segera kabur. Tapi tetangga sempat melihat mereka dan langsung melaporkan hal itu kepada polisi. Jumali meninggal dunia. Tubuhnya hangus di lahap si jago merah. Tapi dalam kasus ini sesungguhnya tidak hanya 1 nyawa melayang, namun ada 2 nyawa lagi yang akan melayang. Begini ceritanya. Ketika Herwin membakar Jumali Ahmad, tidak hanya pria itu yang terbakar, namun juga sang anak Rafael Hadinata yang baru berusia 7 bulan yang tadinya sempat digendongnya. Sang bayi Rafael menjalani perawatan intensif. Dia mengalami komplikasi. Tim medis sempat melakukan transfusi darah sebanyak 4 kali, juga melakukan operasi dan 2 kali skin grafting bagi kulit Rafael yang terbakar. Namun setelah 40 hari dirawat, kondisi bayi Rafael memburuk hingga kemudian meninggal dunia menyusul sang ayah Jumali.
Peristiwa penembakan dan pembakaran Jumali dan bayi Rafael mengejutkan warga sekitar sebab selama ini mereka mengenal Jumali yang memiliki 5 anak itu sebagai pria yang normal, tidak pernah bikin masalah dan tidak punya musuh. Mereka tidak habis pikir mengapa kejadian begitu buruk menimpa Jumali yang ujung-ujungnya ikut merenggut nyawa anaknya yang masih bayi. Sementara itu polisi telah berhasil meringkus Herwin, Purwanti, dan Baskoro. Herwin mengaku dialah pembunuh Jumali dan semua dilakukannya untuk membalaskan dendamnya atas aksi bejat Jumali yang pernah memperkos istrinya berkali-kali. Ketiga pelaku diseret ke pengadilan. Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis pada Purwanti dan Baskoro masing-masing 3 dan 2 tahun karena telah membantu dan ikut merencanakan aksi pembunuhan. Sedangkan Abimael Herwin Santoso alias Herwin yang berperan sebagai dalang dan eksekutor divonis 14 tahun penjara. Apakah semuanya sudah berakhir? Belum, masih tersisa satu cerita lagi. Kurang lebih setahun setelah kejadian, pada pagi 9 Agustus 2009, petugas lapas Kedung Pane Semarang sedang memeriksa sel para tahanan. Betapa terkejut si petugas saat menemukan napi Herwin Santoso tewas tergantung. Di lehernya terlilit kain yang dibentuk jadi tali dan diikatkan di jeruji sel tahanan. Kejadian tersebut segera dilaporkan ke Mapolres Semarang Barat. Jasad Herwin dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk menjalani pemeriksaan. Menurut dokter, tidak ditemukan luka-luka bekas kekerasan di tubuh jasad. Korban meninggal dunia karena bunuh diri. Di tubuh korban tidak ditemukan luka-luka bekas kekerasan, sedangkan tanda-tanda keracunan juga tidak ditemukan, kata sang dokter. Dan demikianlah akhir dari kasus ini, kasus balas dendam yang merenggut 3 nyawa. Si tertuduh pemerkos yakni Jumali, si eksekutor Herwin, dan seorang bayi yang tidak berdosa. Tak seorang pun yang menang, bahkan Purwanti pun tidak bisa dibilang sebagai winner, sebab pada akhirnya dirinya dipenjara dan harus kehilangan suaminya tercinta. Perihal balas dendam, Albert Einstein pernah mengatakan, orang lemah akan balas dendam, orang kuat akan memaafkan, orang cerdas akan mengabaikan. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.